Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halvina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi Smart Listeners. Mengawali aktivitas kita di bulan Agustus 2023, tidak terasa ya, sudah hampir menuju ke akhir-akhir bulan. Ini pasti banyak hal yang perlu Anda kelola, perlu Anda banggakan, sehingga semua investasi yang Anda lakukan itu akan membuahkan hasil tepat pada waktunya nanti. Nah, tetapi banyak orang yang masih bingung nih, kalau ingin melakukan sebuah bentuk investasi, pilihannya tuh kebanyakan tergiur hanya karena cuan yang sangat luar biasa, profit yang tinggi. Tapi ternyata di balik itu tidak ditelusuri apa hal yang membuat hati kita tenang dan juga nyaman ketika berinvestasi. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita pada program Smart Financial Wisdom pagi hari ini. Bersama dengan tuan rumah dari program Smart Financial Wisdom, sudah hadir Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daril, Pak Teguh, Mbak Lina, semua smart listener. Baik, terima kasih kesediaan waktunya Pak Eko. Dan tidak ketinggalan juga kami hadirkan penasihat keuangan independen, ada Pak Muhammad Bagus Teguh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya, thank you Pak Teguh waktunya. Dan tidak ketinggalan yang cantik sendiri hari ini. Nah, tadi mestinya dikenalin dulu nih perempuan ya. Tapi ternyata ada tuan rumah, nggak boleh. Ladies first ya, kita tunda di terakhir. Yaitu sudah ada Ibu Marlina Tri Maharani. Beliau adalah Manager Fixed Income and Money Market Fund dari BNI Asset Management. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Lina. Waalaikumsalam Mas Daril, Pak Eko, dan Pak Teguh. Oke, tapi betul ya, enaknya dipanggil Bu Lina ya? Bebas. Bebas. Baik. Panggil bebas berarti. Terima kasih Bu Lina waktunya. Oke, Sobat Listener, seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi, tujuan investasi itu adalah memenuhi kebutuhan di kemudian hari. Nah, untuk itulah investasi itu kan perlu ya dilakukan dengan teliti, pemahaman yang juga mumpuni dan juga tinggi, serta edukasi dan juga literasi. Jangan sampai hanya tergiur dengan return yang tinggi, tapi ternyata hati nggak tenang. Nah, ini erat hubungannya dengan yang baru-baru ini terjadi yang identik dengan investasi bodong. Beberapa investor kembali buka suara dan melaporkan salah satu investasi bodong. Wah, kalau udah tertipu, ya fatal akibatnya dan juga akan tidak menimbulkan ketenangan hati. Mungkin yang pertama, saya mau nah ini saatnya untuk ladies first nih. Nanti Pak Eko dan juga Pak Teguh memberikan komentar tambahan ya. Mbak Lina, sorry boleh nggak kita samakan definisinya dulu? Karena setiap orang mendefinisikan menenangkan itu kan berbeda-beda. Bagaimana kira-kira Mbak Lina bisa menyampaikan definisi dari tenang yang dimaksud tuh kayak apa sih? Apakah memang identik dengan cuan terus? Atau yang adem-adem aja, terdampak news juga biarin aja, yang penting hati tenang? Atau bagaimana definisinya menenangkan ini Mbak Lina? Silakan. Iya, jadi sebenarnya kalau menurut kami yang namanya investasi yang menenangkan adalah tentu saja investasi yang tidak menimbulkan kepanikan berlebihan pada saat terjadi volatilitas pasar gitu. Nah, kepanikan yang berlebihan ini kan berbeda antara tiap satu individu dengan yang lainnya. Jadi erat kaitannya ketenangan hati itu berhubungan dengan profil risiko gitu. Jadi misal contoh ada volatilitas market turun 5% untuk yang nasabah yang dia memang atau individu yang dia high risk profilnya santai aja, buat dia hati dia tenang nggak apa-apa gitu, 5% turun. Tetapi untuk yang sangat konservatif itu 0,5% turun sehari aja mereka panik gitu. Nah, jadi kembali lagi, jadi untuk investasi menenangkan adalah investasi yang volatility-nya itu bisa diterima dan tidak menimbulkan kepanikan yang berlebihan terhadap diri sendiri. Dan itu kembali lagi kita ke individu masing-masing gitu. Nah, kalau sudah urusan cuan terus, nah itu sebenarnya itu red flag bagi tawaran kalau misalnya ada jasa keuangan yang dia menjanjikan, kemudian cuan terus, anti rugi, dijamin untung. Nah, itu adalah hampir tidak pernah ada investasi yang seperti itu. Bahkan untuk investasi yang
eh, deposito saja yang kita sebut yang kayak paling aman gitu ya. Aman. Itu eh, jaminannya oleh LPS itu hanya maksimum 2 miliar ataupun kita kalau investasi di logam mulia seperti emas itu ada saat-saat nilai emas itu turun gitu. Jadi emas aja bisa turun gitu kan. Jadi kalau misalnya ada tawaran investasi yang dibilang nanti akan selalu untung atau cuan terus, nah itu harusnya menjadi red flag sendiri bagi calon nasabah atau calon investor ya. Seperti itu. Berarti sebetulnya kalau sudah ketemu dengan cirinya itu sebenarnya sudah harus waspada ya Mbak Lina ya. Ya, betul. Jangan diteruskan. Oke, baik. Saya menuju ke Pak Eko. Pak Eko, silakan boleh nambahin komentar juga. Termasuk boleh komentar sedikit tentang gambaran hal yang berhubungan dengan investasi bodong kan itu banyak ya yang tergiur dengan kata-kata pasti untung, memudahkan. Wah, banyak sekali pemanisnya yang digunakan. Apa komentar Pak Eko? Ya, jadi orang kan tujuan berinvestasi selain pengen untung gitu ya, Mas Daril, kan uang itu akan digunakan sebetulnya di masa depan gitu. Nah, memang mungkin sebagian masyarakat kita melihat tujuan investasi itu masih lebih banyak kepada tingkat keuntungannya, ya. Dan ini menjadi pasar yang menggiurkan buat para pelaku investasi yang niatnya itu adalah memang menipu. Ya, jadi investasi bodong itu mungkin dari awal memang sudah didesain sedemikian rupa yang tujuannya adalah menipu. Bagaimana cara menipunya? Ya, paling gampang memberikan harapan yang menjadi harapan bagi investor untuk mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dan secepat-cepatnya. Ya, kemudian ditawarkan juga jaminan, kepastian ya, yang tadi Mbak Lina sudah sampaikan. Tidak ada investasi yang tidak berisiko, semua investasi mengandung risiko. Nah, jadi memang berkaitan dengan investasi bodong ini juga saya rasa sangat erat juga terkait dengan literasi keuangan atau lebih spesifik ya, literasi investasi dari masyarakat kita. Literasi keuangan kita juga kan masih rendah ya, Mas Dari, masih sekitar 40%. Literasi investasi jauh lebih rendah lagi gitu ya. Jadi ya ini gunanya kita melakukan banyak edukasi untuk salah satunya mengingatkan terus-menerus ya, tidak boleh lelah untuk mengingatkan tentang ciri-ciri investasi bodong. Tadi sudah disebutkan ya, tapi mungkin nanti kita bahas lebih detail lagi gimana caranya orang itu sadar bahwa nggak usah menjelimet-jelimet, oh ini investasi bodong, udah hindarin, nggak usah ditanya-tanya lagi gitu. Oke. Baik. Saya ke Pak Teguh deh, biar lengkap gambaran besar di sesi pertama ini. Gimana Pak Teguh? Selain mungkin ciri-cirinya sudah disebutkan tadi oleh Mbak Lina, kemudian juga Pak Eko sempat menyinggung, walaupun nanti pembahasannya di sesi berikut lebih detail ya. Tapi boleh nggak disampaikan di 2 menit sebelum kita break, apa sebetulnya faktor yang menyebabkan kok kasus investasi bodong itu semakin lama semakin ada dan nggak akan pernah bisa hilang gitu loh? Apakah memang faktor greedy bermain di sana yang identik dengan cuan yang dijanjikan atau ada faktor lain kira-kira? Faktor utama sih jagoan yang jualan. Ya, jadi benar-benar orang terhipnotis sehingga seolah-olah apa yang dia sampaikan itu benar. Itu faktor pertama. Faktor kedua, yang objeknya atau apa ya kita sebutnya korbannya itu nggak memiliki background. Gelas kosong kalau diisi air dia telan semua, bener nggak? Karena nggak ada isinya. Tapi kalau ada isinya dimuntahin, bener nggak? Nah, yang perlu kita lakukan juga adalah mengisi gelas kosong ini, mengisi yang calon-calon korban, semoga nggak jadi korban, biar nggak jadi korban. Maka harus diedukasi, harus dikasih literasi yang benar, dia harus paham apa ciri-ciri investasi yang bodong. Orang udah bilang ini pasti untung, ini pasti cuan, ini nggak ada risiko, udah gitu nggak punya pengetahuan mana yang legal, mana yang logis gitu ya. Udah kebablasan. Itu faktor yang kedua. Yang pertama pinter, yang jualan, yang kedua orang yang jadi objek jualannya itu, objek sasarannya itu nggak punya isi, nggak punya literasi keuangan. Yang ketiga manusiawi yang tadi Mas Daryl sampaikan, ya greedy. Orang kalau bilang naruh uang, kemarin ada yang nanya sama saya, Mas Teguh, saya mau naruh uang, ditawarin naruh uang cuma berapa puluh ribu gitu, lupa 60.000 atau berapa. Dalam waktu 2 minggu atau berapa di tradingin dapatnya 1 juta. Ya gede banget gitu kan.
Saya bilang ikutnya masih baru. Iya, baru 2 bulan. Udah deh, nggak usah ikut lagi. Karena habis 2 bulan jangan-jangan habis itu dibikin rugi tradingnya, gitu kan. Nah, masuk akal uang puluhan ribu bisa jadi 1 juta, 1, berapa juta malah. Ini kan suatu hal yang nggak masuk akal banget, gitu kan. Nah, ini jadi greedy-nya akhirnya ini. Mungkin kalau greedy doang tapi paham, nah jadi nggak ini kan. ya. Nah, ini tiga-tiganya nih udah jagoan yang jualan, nggak paham, greedy pula, kelar dah tuh jadi kontrak. Oke, berarti dari 3 hal yang menjadi faktor utama itu, nanti di sesi berikut kita boleh singgung ya Pak Eko ya, sedikit tentang prinsip investasi itu apa sih? Karena dimulai dari pemahaman dasar tentang prinsip ini, mudah-mudahan sih investasi yang kita lakukan itu betul-betul membuat hati kita tenang. Walaupun ya berharap cuan dan juga profit sih wajar ya, tapi kan harus tahu prinsipnya juga. Nanti di sesi berikutnya. Sobat Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami undang Anda untuk berinteraksi silakan di 0812 11 12 959. Dan kami juga live audiovisual saat ini di kanal YouTube Smart FM. Dan sementara itu, jangan lewatkan edukasi berikutnya tentang bagaimanakah prinsip dalam investasi yang perlu disampaikan oleh Pak Eko. Kami kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Oke, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Dan kali ini bersama dengan narasumber kita, sudah ada Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management. Juga hadir Pak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen. Dan tamu ngobrol kita hari ini ada Ibu Marlina Tri Maharani. Beliau adalah Manager Fixed Income and Money Market Fund dari BNI AM. Tentang pilihan investasi yang menenangkan hati. Nah, enak diinvestkan, enak juga tidurnya, makannya juga enak, dan berbuah hasil yang juga menyenangkan. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Mbak Lina, Pak Eko, dan juga Pak Teguh, ini sebetulnya mengkerucut bagaimana kita tuh mampu memberikan edukasi dan juga literasi. Jangan sampai lebih pintar orang yang menyampaikan, seperti yang disampaikan oleh Pak Teguh tadi, sehingga objeknya ini yang tidak tahu apa-apa itu dengan mudah gelas kosongnya tuh diisi sama satu hal yang tidak baik. Dan termasuk mungkin kita harus tahu juga prinsip dasar investasi. Pak Teguh, Pak Eko, izin Pak, boleh disampaikan kira-kira kalau kamu melihat tentang prinsip dalam investasi yang perlu betul-betul ini ada sebagai fondasi dasar itu apa saja Pak Eko?
Ya, yang pertama sih orang mau berinvestasi punya uang dulu ya, Mas Daril ya. Iya. Karena gini, karena banyak orang yang ditawarin nggak punya uang terus ngutang gitu. Ya. Oh, Ah. ngutang 11%, ditawarinnya bisa 50%, kan untung gitu. Ya. Jadi menurut saya yang pertama upayakan kalau kita investasi itu dari uang kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus paham yang namanya profil risiko dari instrumen. Oke. Nah, jenis investasi itu kalau mau dikategorikan bisa ada beberapa, Mas Daril. Yang paling banyak ditawarkan itu kan investasi dalam bentuk instrumen keuangan ya. Eh, yang paling mendasar itu ada 3. Deposito, kemudian obligasi atau sukuk ya, yang kita sebut sebagai surat utang ya. Ada juga surat utang negara ya, ORI gitu. Kemudian saham. Nah, ini instrumen basic yang menurut saya sebelum kita berinvestasi keuangan yang lainnya, kita paling tidak memahami karakteristik dari 3 jenis instrumen ini. Ya, yang satu jangka pendek, deposito itu jangka pendek, return-nya bisa kita lihat tidak jauh-jauh dari inflasi gitu ya, stabil ya, dan ada penjaminan kalau di bank itu ada penjaminan LPS tadi yang Mbak Lina sampaikan. Kemudian ada instrumen obligasi. Kemudian yang syariah namanya sukuk gitu ya. Sekarang sudah ada yang dijual untuk khusus retail, makanya keluar namanya ORI. Yang ketiga itu adalah saham. Nah, risikonya itu berbeda-beda, Mas Daril, masing-masing. Jadi orang harus paham dulu karakteristik profil risiko dari instrumennya. Yang ketiga, orang harus paham tentang profil risiko pribadi. Ya, jadi Mbak Lina tadi jelas banget itu kalau orang sudah mengerti paham instrumennya, kemudian paham risikonya, maka dicocokin ya antara tujuan kebutuhan investasi dengan profil risiko kita dengan instrumennya. Saya ambil contoh ya, kalau orang sudah paham tentang profil risiko saham dan dia juga paham ternyata dia memang lebih senang mencari instrumen yang untungnya tinggi tetapi risikonya juga tinggi, itu harus paham ya. Jadi kalau orang masih punya eh, cara berpikir bahwa mencari instrumen yang risikonya rendah tetapi keuntungannya tinggi, nah itu nggak masuk akal sebenarnya. Ya. Nah, jadi dengan mengetahui profil risiko instrumen, profil risiko pribadi, kita bisa mencocokkan, ya, walaupun masuk saham, tapi tenang Mas Daril. Kenapa? Karena saya nggak khawatir kalau market turun 5% kalau kita di saham dan saya paham, maka bukannya sedih, malahan ditambah lagi. Ya, kita beli pada saat market lagi turun. Tapi kalau profil risiko kita memang tidak mau rugi, ya jangan pernah masuk instrumen yang risikonya tinggi. Nah, yang ketiga, Mas Daril, tadi mengenai investasi bodong itu, kita harus paham ciri-cirinya, ya. Dan juga ada Pak Teguh mungkin tolong ingatkan saya ada 3L, legal, logic, satu lagi apa ya Mas Pak Teguh ya? Satunya M, Pak. Satunya M, matching sama Matching. tujuan kita. Betul, ya. LLM. Jadi LLM, legal, logic, dan logic itu maksudnya begini Mas Daril. Orang tuh harus tahu bagaimana suatu tawaran investasi menggenerate, menghasilkan return, ya. Jadi kita harus paham, oh saham atau deposito, kenapa dia bisa memberikan return, ya? Karena ada kinerja perusahaannya. Kalau deposito, karena deposito itu sama bank diputar ya, diberikan kredit, ya. Nah, mekanisme itu kita harus sadar. Jangan orang tadi Pak Teguh bilang naruh 60.000, kemudian bisa menjadi 1 juta hanya dalam beberapa bulan. Nah, mekanismenya bagaimana? Itu orang harus sadar. Itu yang namanya logik ya. Kira-kira singkatnya seperti itu, Mas Dery. Oke, baik-baik. Kita harus bermain logika juga nih ya, dan juga berdasarkan fakta ya. Karena Mbak Lina boleh jelasin, Mbak, ada nggak sih jenis instrumen yang betul-betul menenangkan hati investor? Kalaupun ada, kenapa harus instrumen itu? Boleh nggak disampaikan tentang juga ciri-cirinya seperti apa? Ya, Mas Daril. Jadi semua instrumen investasi mengandung risiko. Yang bisa kita lakukan untuk menenangkan hati adalah satu, seperti setuju banget dengan apa yang sudah di-share oleh Pak Eko, bahwa satu, kita harus berinvestasi sesuai dengan profil risiko kita masing-masing. Habis itu dari semua instrumen investasi, mulai dari deposito, kemudian saham, obligasi,
ataupun pool of fund seperti reksadana itu sebenarnya ada beberapa pilihan atau beberapa fitur instrumen investasi yang itu bisa digunakan sebagai buffer ke bagi nasabah untuk agar menjadi kayak lebih tenang gitu. Nah, sebagai contoh misalnya aja ya gitu, untuk reksadana pasar uang itu sangat liquid dibandingkan dengan deposito yang harus di lock 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nasabah itu bisa atau investor bisa mendapatkan manfaat seperti deposito tanpa di lock. Nah, seperti itu. Jadi, anytime dia butuh uang darurat itu, dia akan bisa selalu mencairkan dananya atau melakukan redemption. Gitu. Bahkan, kalau misalnya sekarang itu kan sudah very advance ya, industri reksadana kita dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun yang lalu. Sekarang itu penyedia jasa keuangan itu atau mungkin manajer investasi, mereka bisa menawarkan opsi untuk T1 gitu. Jadi, anytime nasabah butuh butuh dana darurat, dia bisa mencairkan reksadana pasar uang mereka dan besoknya itu akan ditransfer kepada rekening investasi masing-masing nasabah gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau lebih advance lagi, ada reksadana pendapatan tetap itu di Indonesia itu ada banyak sekali tipe-tipe reksadana pendapatan tetap yang tidak hanya plain vanilla. Oke, invest di surat utang gitu, selesai gitu. Tetapi sekarang itu ada fitur-fitur seperti pembagian bagi hasil. Kalau misalnya saya kasih contoh yang gampang aja, BNI AM itu ada reksadana yang dia memberikan bagi hasil kepada nasabah setiap bulan gitu. Jadi atau ada yang setiap 6 bulan sekali gitu. Jadi itu mendapatkan cash inflow, dan itu untuk nasabah-nasabah dengan profil tertentu itu yang membutuhkan real money masuk ke rekeningnya atau ada bagi hasil yang dia lihat di rekening efek atau reksadana mereka, itu akan memberikan kenyamanan tersendiri gitu. Nah, kemudian bisa juga nasabah kalau misalnya dia menghendaki yang saya tidak mau ada risiko kredit sama sekali, itu mereka bisa untuk memilih shelf-shelf yang isinya tuh reksadana dengan underlying aset obligasi negara, bisa syariah ataupun non syariah gitu. Itu kita bisa katakan itu dia hampir bebas dari risiko kredit karena negara yang mengeluarkan instrumen tersebut gitu kan. Jarang kita melihat atau tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia pemerintah Indonesia itu gagal dalam menepati janji finansial mereka atau membayar hutang jatuh temponya seperti itu. Oke, ini sebenarnya udah advance banget ya bahasannya, sehingga pemula mungkin agak-agak sedikit bingung nih. Kita coba down to earth kan ya. Mungkin Pak Teguh boleh sampaikan. Oh ya, Mbak Lina, terima kasih ya. Pak Teguh, agar pemula ini juga bisa mendapatkan edukasi dan juga literasi yang baik dan juga benar, dan terhindar dari investasi bodong. Strategi apa yang kira-kira bisa dilakukan sama investor pemula untuk bisa berinvestasi dengan tenang? Ini belajar atau merujuk dari 2 statement yang disampaikan Mbak Lina dan juga Pak Eko. Pak Teguh, gimana? Dulu kira-kira 20 tahun yang lalu, Mas Daril, saya sebagai investor pemula. Ini cerita dikit. Apa yang harus kita lakukan sebagai investor pemula? Supaya saya bisa cerita ketika saya membayangkan saya pada saat 20 tahun yang lalu kan gitu. Saya sebagai investor pemula. Oh, waktu itu masih di bawah 17 tahun. Oh, enggak ya, itu bercanda. Oke. Yang saya lakukan adalah, pertama, pelajari instrumen yang akan kita masuki, yang akan kita invest ke sana. Oke. Mempelajari tentu kita nggak bisa sekaligus banyak belajar. Maka kita belajarnya bertahap. Setelah belajar banyak hal, mungkin ya untuk pemula belajar yang paling simpel adalah belajar investasi di reksadana dulu. Oke. Nah, reksadananya apa? Nah, ini saya sih boleh jam sedikit. Reksadananya sesuaikan dengan uangnya, Anda bayangkan, Anda tujukan ini mau dipakai kapan. Oh Pak, saya ada misalkan yang masih jomblo, rencana mau nikah 2 tahun lagi. Saya juga nanti pengen punya rumah 5 tahun atau 10 tahun lagi. Saya juga nanti pengen pensiun ketika usia 55 misalkan gitu ya. Atau saya pengen usia 20-an. Sekarang mungkin Pak, saya pengen pensiun di usia 40-an. Mungkin gitu, mungkin. Nah, artinya apa? Berarti instrumen investasinya akan digunakan dengan horizon investasi yang berbeda-beda. Nah, maka untuk yang jangka pendek,
untuk investor pemula bisa masuk ke reksadana pasar uang. Mau yang syariah, mau yang konvensional ada. Oke, boleh nggak kita masuk ke iklan dulu? Boleh. Tanggung ya, biar segeran sedikit, biar refresh dulu. Ini terkunci dari bagaimana kita perlu mempelajari jenis-jenis investasinya sampai di reksadana. Tapi nanti kita sambung lagi ya. Jangan khawatir, edukasi ini masih akan kami lanjutkan, masih punya 2 sesi ke depan. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Ini tugas bersama sebetulnya mampu meliterasi dan juga mengedukasi smart listeners ya, khususnya para investor pemula yang memang masih bingung dengan menentukan pilihan investasi yang cukup menenangkan hati. Kalau hati tenang itu enak kok, makan enak, tidur enak, mau jalan-jalan juga enak, mau tambah investasi lagi juga enak. Tapi harus tahu juga prinsip dasarnya. Pak Eko tadi sudah menyampaikan, tinggal bagaimana caranya pemula ini bisa paham dan juga mengerti tentang apa dan bagaimana strateginya untuk berinvestasi dengan tenang. Dan kita lanjutkan perbincangan kita hari ini bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, juga Pak Muhammad Bagus Teguh, selaku penasihat keuangan independen, dan tamu kita hari ini ada Ibu Marlina Trimaharini, Manager Fixed Income and Money Market Fund dari BNI Asset Management. Baik, selain itu kami juga ajak Anda untuk berinteraksi dan kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM, serta tentunya juga kami hadirkan di streaming web, Jux Musik, dan juga video.com. Baik, Pak Teguh, boleh kita lanjut biar bisa lebih komprehensif pembahasan kita pagi hari ini. Silakan Pak Teguh. Ya, untuk pemula, ya, tema kita, pembahasan kita tadi terputus ketika kita ngebahas tentang bagaimana pemula bisa berinvestasi. Pertama, kenali apa yang kita akan masuk. Tentu belajarnya nggak bisa otomatis langsung banyak saham iya, fixed income iya, Pak. Nah, entry point-nya yang menurut saya efektif untuk belajar itu adalah dari reksadana. Kenapa reksadana? Karena kita nggak perlu memilih instrumen langsung. Produk apa yang akan kita beli, kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan kita, jangka menengah, pendek, misalkan pendek, menengah, panjang. Misalkan kalau pendek, masuk ke money market atau
reksadana pasar uang. Yang syariah konvensional ada. Yang agak menengah sedikit, yang returnnya relatif lebih tinggi meskipun risikonya agak lebih tinggi, masuk ke instrumen reksadana pendapatan tetap. Lebih panjang lagi reksadana campuran. Yang sangat panjang untuk pensiun untuk apa? Reksadana saham. Itu pilihannya sudah sangat beragam dan ada yang syariah maupun ada yang konvensional. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ya, kita udah investasi dijalankan oleh manajer investasi yang profesional gitu kan. Kita harus meningkatin diri kita, upgrading diri kita. Ketika reksadana itu berinvestasi ke saham dan kita sebagai investornya, reksadana atau manajer investasi itu selalu kirimin fund fact sheet setiap bulan sekali, itu pasti ya nggak Mbak Lina ya, itu kan dikirimin, itu dibaca, itu sebagai media kita untuk belajar investasinya kemana aja sih, recordnya seperti apa, kinerjanya seperti apa gitu ya, kemudian benchmarknya apa, dasar tolok ukurnya apa, sehingga ini di atas benchmark atau di bawahnya benchmark, di atas tolok ukur atau di bawahnya tolok ukur gitu. Nah, sehingga kita tahu investasinya di saham itu dia pasti menyebutkan minimal 5 saham terbesar yang dia invest ke sana. Nah, kita mulai belajar ke saham. Oh, invest juga di fixed income atau obligasi ataupun sukuk kalau yang syariah. Maka kita pelajari apa sih ini? Bisa download prospektusnya gitu ya. Kita baca. Selalu meningkatkan diri. Maka kita akan beragam tuh. Nah, jadi entry point-nya di reksadana, tapi nggak berhenti di situ. Investasi di yang lain juga. Investasi di sahamnya langsung, misalkan investasi di sukuknya, apalagi kalau negara punya gitu kan. Risikonya ada paling rendah gitu kan, bahkan jangan-jangan lebih rendah risikonya dibandingkan deposito misalkan gitu ya, apalagi kalau nilainya udah di atas 2 miliar. Nah, terus tingkatin diri, dan hanya di dunia keuangan orang yang jago ngelola keuangan tidak harus berbackground finance, sehingga orang bisa kelola uang sendiri, karena dalam pengelolaan keuangan itu bukan backgroundnya yang penting, tapi lagi-lagi saya sebutin attitude-nya, behavior-nya, kebiasaannya. Orang yang pendapatannya kecil bisa punya aset yang banyak karena dia nggak boros. Orang yang gajinya gede gitu kan, utangnya juga gede ternyata. Karena egonya tinggi, karena pingin ini tinggi gitu kira-kira gitu ya. Nah, sehingga harus juga ditata bagaimana kita mengelola keuangan kita dengan cara bahwa kita selalu menyisihkan untuk investasi yang akan kita pakai untuk masa mendatang. Oke, baik. Saya jadikan ini sebagai pengalihan pertanyaan berikutnya ke Mbak Lina. Mbak Lina, sebetulnya kalau apa yang disampaikan Pak Teguh barusan itu tentang reksadana atau jenis instrumen investasi yang lainnya, tergantung dengan durasi waktu nggak sih untuk berinvestasi di instrumen-instrumen yang bikin hidup tenang? Kalau memang iya, kira-kira ini berlaku untuk semua instrumen atau hanya instrumen tertentu saja yang durasi waktunya tuh bisa bikin kita tuh ngerasa, oh iya saya baru tenang nih dengan penghasilan sekian. Nah, bagaimana kira-kira Mbak Lina bisa menjelaskan hal itu? Iya, jadi Mas Daril menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Teguh, sebenarnya semua instrumen investasi itu selain dia punya ciri-ciri risikonya, dia juga punya investment horizon yang disarankan gitu, dan ini mau kita lihat di negara manapun, saya rasa rekomendasi investment horizon ini akan hampir mirip lah di semua market, di semua negara gitu, bahwa instrumen yang low risk atau low volatility itu bisa digunakan atau cocok untuk sebuah investment horizon atau jangka waktu investasi, atau misalnya penggunaan dananya itu untuk jangka pendek gitu, seperti dana darurat atau mungkin mau liburan gitu. Sementara untuk jangka pendeknya ini common rule-nya itu sekitar 12 bulan atau kurang, jadi di bawah 1 tahun gitu. Sementara untuk yang volatility-nya lebih naik lagi gitu, dengan ekspektasi return-nya juga akan lebih tinggi, itu bisa digunakan untuk tujuan investasi yang dananya itu akan digunakan dalam jangka waktu menengah. Nah, jangka waktu menengah ini berbeda-beda tiap orang. Ada yang range-nya itu sekitar 2 sampai 6 atau 7 tahun gitu. Nah, sementara untuk yang paling volatile atau yang paling beresiko dan memiliki expected return atau estimasi imbal hasil yang juga sangat tinggi, itu
cocok untuk individu yang memiliki tujuan investasinya itu jangka panjang gitu. Jangka panjangnya di sini saya rasa sama ya, misalnya 10 tahun atau bahkan di atas itu gitu. Jadi kalau misalnya itu untuk fresh grade yang mau merencanakan pensiun dini, atau misalnya new parents yang ingin merencanakan uang kuliah untuk anaknya, nah reksadana saham atau even saham langsung itu menjadi alternatif yang penting untuk dipertimbangkan gitu. Oke, baik. Berarti apa tadi opsinya pilihannya, Mbak Lina? Jadi untuk yang jangka pendek itu bisa masuk deposito, atau Deposito. misalnya kalau misalnya lebih ini advance lagi mungkin reksadana pasar uang gitu yang isinya juga deposito plus instrumen money market atau surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun gitu. Nah, untuk itu yang direkomendasikan ya Mbak Lina ya. Ya, untuk jangka menengahnya seperti yang baru-baru ini suka beredar di app atau aplikasi-aplikasi itu, pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menawarkan obligasi retail gitu. Itu menjadi alternatif investasi untuk masyarakat yang ingin berinvestasi di jangka menengah gitu. Nah, kalau misalnya dananya itu terbatas hanya untuk membeli satu buah investasi, selalu ada reksadana atau pool of fund yang mampu mengcater fungsi diversifikasi gitu. Jadi tidak hanya satu seri, tidak hanya 2 seri, tapi bisa sampai belasan bahkan puluhan seri gitu dalam satu wadah. Kemudian untuk yang jangka panjang itu tentu saja saham. Ya, baik itu langsung maupun lewat pool of fund itu menjadi alternatif yang baik untuk investasi yang di atas 10 tahun gitu. Nah, sahamnya sendiri itu juga ada banyak sekali. Itu mungkin masyarakat juga bisa menilai ada banyak hal-hal yang harus diperhatikan, mulai dari fundamental, kemudian flow, dan valuasi itu dalam menentukan pilihan-pilihannya gitu juga itu nanti akan kembali lagi ke profil risiko masyarakat gitu. Kalau misalnya dia pengen saham tetapi nggak mau yang aneh-aneh gitu, dia bisa selalu bisa membuka informasi yang ini terbuka untuk umum tentang indeks-indeks yang ada di pasar gitu. Ada banyak sekali, ada IDX 30, ada LQ45 itu yang paling terkenal gitu. Kalau misalnya ingin saham tapi nggak mau mikir apa, bisa juga consider untuk ya udah indexing aja gitu. Oke, ini diborong habis mau Mbak Lina sesi. Tapi yang saya kutip tadi ada bentuk investasi seperti RDPU, saham, kemudian juga deposito, surat utang, ori, dan juga lain-lainnya. Boleh nanti Pak Eko sampaikan ya Pak, ini sebagai bentuk edukasi saja, karena kan saya yakin ada hal yang perlu diwaspadai dari instrumen-instrumen yang disebutkan oleh Mbak Lina tadi, agar para pemula ini bisa lebih mengerti gitu loh harapan kita tentang instrumen-instrumen tersebut dan menyesuaikan dengan profil risiko kita masing-masing. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi terakhir. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal
dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Ya, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom, tentunya bersama dengan tamu kita hari ini. Yang pertama, tetap tuan rumah ada Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, dan juga Pak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen, serta tamu ngobrol kita hari ini ada Ibu Marlina Trimaharini. Beliau adalah Manager Fixed Income and Money Market Fund dari BNI Asset Management. Nah, saya lanjutkan di sesi terakhir ini, tapi memang kita perlu tahu ya, segala plus minusnya, sehingga ini menjadi sebuah kewaspadaan bagi Anda para pemula tentang instrumen yang disampaikan oleh Mbak Lina tadi, dari mulai sukuk, ori, kemudian juga ada deposito, RDPU, dan saham. Pak Eko, boleh nggak? Mohon izin Pak, kalau nggak keberatan, menyampaikan atau mengedukasi kembali tentang apa yang perlu diwaspadai dari semua instrumen yang disampaikan oleh Mbak Lina tadi. Silakan Pak Eko. Ya, jadi Mas Daril di dunia investasi itu ada dua faktor yang selalu beriringan ya, yaitu risiko dan return. Ya, jadi ada imbal hasil dan ada risiko. Nah, tadi sudah disebutkan Pak Teguh, kalau kita sebagai investor pemula, ya, zaman saya waktu mau belajar investasi dulu belum ada reksadana, Mas Daril. Ya, kalau reksadana di Indonesia itu baru mulai sekitar tahun 95-96. Ya. Nah, ini sebetulnya tujuan dari keberadaan reksadana itu adalah memudahkan setiap orang berinvestasi tanpa repot gitu ya sebetulnya ya. Karena tidak semua orang punya kemampuan untuk kalau deposito banyak orang sudah mengerti lah ya, tapi begitu masuk obligasi, kemudian apalagi saham, itu banyak sekali orang yang tidak paham. Nah, risiko itu juga berkaitan dengan tingkat pendidikan kita ya. Makin kita tidak memahami suatu instrumen, itu biasanya risiko kita makin rendah. Ya, profil risiko kita itu toleransinya makin rendah. Nah, oleh karena itu tadi menyambung pertanyaan Mas Daril, apa aja sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama tadi ya bahwa usahakan setiap kita mau berinvestasi itu jangan ujuk-ujuk langsung instrumen apa ya yang menarik saat ini gitu ya. Jadi jangan langsung bicara tentang instrumen yang menarik kemudian membandingkan antara misalnya mending beli emas atau masuk saham atau yang aman aja deh deposito ya. Itu sebetulnya tidak apple to apple, artinya kita tidak membandingkan suatu instrumen untuk kebutuhan yang sama ya, karena yang satu sifatnya jangka pendek, yang lain sifatnya menengah atau panjang. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan Mas Daril, ada dua tipe tujuan ya secara umum. Satu, mendapatkan pendapatan, artinya kayak deposito itu kan kita setiap bulan dapat bunga atau dapat imbal hasil ya Mas Daril ya. Sementara kalau saham mungkin harapannya tidak perlu kita mendapatkan pendapatan bulanan, tapi harapannya dalam 10 tahun, dalam 20 tahun, nilainya meningkat secara signifikan gitu. Ya, jadi ada beda tujuan dari sisi penggunaan instrumen. Ada yang kalau deposito itu yang diharapkan kenapa jangka pendek ya Mas Daril? Karena kita berharap modal kita itu tidak tergerus. Ya, bayangkan kalau misalnya ada yang mau menikah 2 tahun lagi, ya, kemudian investasinya di saham, begitu 2 tahun lagi mau ditarik, ya, pasarnya minus 20% gitu misalnya.
Ya, makanya ketika kita bicara untuk hal-hal yang sifatnya jangka pendek, maka harus memilih instrumen yang risikonya rendah, gitu ya. Nah, itu yang harus diketahui. Jadi, pemahaman risiko itu menjadi penting karena akan berkaitan dengan kapan dana itu dibutuhkan. Jadi, saya sangat menyarankan setiap orang ketika mau berinvestasi jangan langsung bicara tentang produk mana yang paling menguntungkan, tetapi justru produk mana yang cocok dengan tujuan investasi saya. Itu mungkin poin yang paling penting loh menurut saya, Mas Rizal. Oke, mana yang cocok untuk tujuan investasi saya gitu ya. Hmm. Jangan tergiur dengan pencapaian yang didapat oleh orang lain ya Pak Eko ya. Betul. Menambahkan Pak Teguh, kalau kita bicara masalah potensi kerugian dalam investasi, bagaimana memperkecilnya walaupun itu nggak pernah bisa dihilangkan ya, termasuk resiko juga nggak pernah bisa dihilangin, ya paling tidak diminimalkan. Nah, singkat saja sebelum kita masuk ke konklusi kita hari ini. Pertama, kenali produk yang akan kita beli sehingga kita bisa meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Paling tidak, risiko kita ditipu orang. Kalau risiko ditipu orang tuh uangnya habis, Mas Daryl. Benar-benar habis. Sehingga kita edukasi diri kita dulu. Investasi leher ke atas, bukan investasi skincare lagi-lagi gitu. Investasi leher ke atas. Itu wajib Pengetahuan. Pak Teguh. Ya, yang pertama. Yang berikutnya adalah tadi Pak Iko cocok tuh. Jadi kita beli barang apapun itu kan sesuai kebutuhan kita. Bukan kata orang lain bagus tapi buat kita nggak cocok. Misalkan saya beli sepatu lah, saya sering kasih contoh gitu kan. Ukuran sepatu saya 42 ya, Mas Daril ya. Lagi-lagi disebutin. Ya, Kalau sama, ada sepatu lucu, ya, ada sepatu lucu hanya ada ukuran 35, nggak akan saya beli. Kayak gimana pun juga cantiknya, kayak mau juga ininya gitu, bagusnya gitu kan. Nah, demikian pula produk investasi. Cocok nggak buat saya? Kalau cocok, nah, masalahnya seringkali kita nggak tahu apa yang kita butuhkan. So, kenali juga kebutuhan kita. Kita mau pakai duit kita ini kan duit kita tanggung jawab kita. Mau dipakainya kapan? Sehingga kita cocokkan antara kebutuhan kita untuk pakai duit ini kapan dengan instrumen investasi yang akan kita pilih. Oke, ini Pak Teguh agak ngegas nih Bu Lina di sesi terakhir. Tapi tenang aja, saya belain kok yang namanya skincare itu paling paling penting dan juga paling utama. Karena depan kamera kalau nggak kinclong kan juga percuma ya, Bu Lina ya. Itu Mas. Betul ya, bener kan. Pak Eko tuh udah kinclong, Pak Teguh juga udah kinclong. Cuma Pak Teguh nggak mau ngaku aja kalau pakai skincare juga kayaknya. Oke, sebelum kita ambil konklusinya, Bu Lina, sorry, fixed income money market fund ini investasi juga nggak? Atau bagaimana sebenarnya kontribusi terhadap negara? Saya mau nyinggung dari tadi, cuma lupa nih ngomong sesi terakhir jadi ingat. Iya, jadi reksadana itu kan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat ya. Iya, Nah, iya. alokasi dananya itu kalau untuk reksadana yang berbasis pendapatan tetap dan juga uang itu baik langsung langsung dan tidak langsung itu akan berkontribusi positif terhadap kegiatan ekonomi negara gitu. Oke. Kenapa bisa langsung dan tidak langsung? Kalau misalnya langsung, sebut saja kalau misalnya itu reksadana pendapatan tetap yang dia itu berinvestasi di obligasi negara gitu. Nanti pada saat kita membeli atau reksadana itu membeli sebuah obligasi negara, maka oleh negara itu, oleh APBN itu akan digunakan untuk kegiatan, misalnya untuk kegiatan pemerintahan, belanja pemerintah, BLT, ataupun misalnya menjadi subsidi, menjadi pembangunan, menjadi jalan, menjadi infrastruktur seperti itu. Itu dengan langsung itu reksadana itu berperan dalam pembangunan negara gitu. Nah, secara tidak langsungnya seperti apa? Tidak langsungnya adalah ketika kita membeli reksadana dan reksadana itu membelikan atau mengalokasikan dananya itu kepada instrumen-instrumen seperti deposito gitu. Deposito itu nanti akan digunakan kembali oleh bank untuk menyalurkan pinjaman kepada masyarakat. Jadi ekspansi bisnis itu akan terjadi. Begitu pula kalau misalnya reksadana itu berinvestasi pada obligasi korporasi atau corporate bonds gitu oleh emiten atau oleh penerbit itu akan digunakan sebagai ekspansi bisnis mereka gitu, dan ekspansi bisnis ini pasti akan mendorong tenaga kerja dan juga pertumbuhan ekonomi in general ya, karena ada banyak sekali multiplier effect dari penyerapan tenaga kerja itu sendiri gitu. Oke, baik. Tadi saya mau tanya di awal, tapi baru keingetan sesi terakhir. Baik, kita ambil konklusinya. Silakan mungkin dari Pak Teguh dulu. Pak Teguh, Mbak Lina, nanti dikunci sama Pak Eko. Singkat saja, Pak Teguh. Supaya investasinya menenangkan hati, pilih investasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jangan lupa, kenali risiko dari instrumen investasi yang akan kita
pilih. Ibarat kita beli baju, kalau nyaman dipakai, maka kita beli yang nyaman buat kita. Investasi juga mana yang cocok dengan badan kita, mana cocok dengan risiko kita, maka kita akan beli itu sehingga kita menggunakan investasi itu, instrumen investasi itu dengan nyaman. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Lina, silakan singkat saja. Apa konklusi yang mau Anda sampaikan? Setiap investasi mengandung risiko. Itu kita kembalikan lagi ke diri kita masing-masing, seberapa besar risiko yang bisa kita tanggung gitu. Jadi ya untuk semuanya itu selalu ada invisible hands atau tangan tidak terlihat dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Oke, baik. Pak Eko, silakan Pak Eko, kita kunci. Risiko itu bukan untuk dihindari, Mas Daril, ya. Risiko itu untuk dikelola. Dan setiap orang itu harus punya investasi karena kebutuhan masa depan itu tidak akan cukup kalau hanya kita mengandalkan penghasilan. So invest sekarang ya, karena kita butuh hidup yang sejahtera di masa depan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali kesediaan waktunya Pak Eko sudah bergabung bersama kami. Pak Teguh, terima kasih. Dan Bu Marlina, terima kasih banyak ya. Salam untuk semua teman-teman di BNI Asset Management yang sudah membantu kelancaran siaran ini. Dan video ini kami simpan rapi di kanal YouTube bagi buat Anda yang ingin belajar tentang bagaimana sih jenis-jenis investasi, apa saja hal yang perlu diperhatikan agar investasi Anda itu berbuah hasil dan menenangkan hati. Putar ulang tayangan ini. Dan tidak ketinggalan juga kami ingatkan Anda bahwa cuplikan dari acara ini bisa Anda saksikan dengan cara follow Instagram @BNI Asset Management. Inilah pembicaraan kita. Saya Daril Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Dan saya Marlina Trimaharani. Smart Financial Wisdom. Smart way Way to happiness. to Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halufina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI AM. Better Future, Invest Now. Terima kasih dan sampai jumpa.